Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Brad, selamat malam. Masih dengan saya, jumpa lagi nih dengan saya Jafarudin. Kita masih di channel Angkat Kopimu Brad. Malam ini hujan dan di kafenya tutup semua. Jadi saya lagi menyambangi rumah teman saya ini Brad. Ini masuk di perumahan Pegambiran Residen di apa-apain nama kompleknya, nanti gampang kita tanyakan. Soalnya kita dengar nih Brad, temen gue ribut mau pindah, dengar tuh mau dijual. Jadi gua harus samperin dulu lah, biar sambil kita ke dalam nanti kita ngopi-ngopi, kita tanyain dulu temen gue nih kacau nih, main jual-jual aja, rumah udah begini bagus mau dijual. Aduh, kita datengin Brad. Sini temen gua nih, pengusaha muda yang sukses dulunya, sekarang COVID nggak tahu, kita tanya-tanya. Oke Brad, kita pas ke dalam ke rumah Brother Rudy. Halo Brad, waduh lagi pada kumpul nih. Ibu Lina, waduh Diki, selamat malam. Waduh, tadi saya masuk ke sini, saya tadi nyasar. Tadi apa perumahan, nama apa tuh? Perumahan sini tuh Halekoa. Tadi saya nyampainya di depan tuh, klaster apa yang di depan? Aloha. Oh iya, klasternya Aloha salah, jadi Halekoa gitu. Saya tadi tuh nanya-nanya kata gitu ke temen tuh, itu cariin Brother Rudy kata gitu. Pak RT. Iya Pak RT kata itu mau pindah gitu, rumahnya barangkali mau ditempatin. Gitu. Brother Rudy minta waktu sih ngobrol-ngobrol lah, sambil bikinin kopi. Punya ya, ada kopi ya? Boleh nah, ada kopi ya? Asik, nanti minta kopi dong, nanti mau ngobrol-ngobrol sambil ngopi gitu kan. Brother Rudy di depan aja yuk, kita ngobrolnya lah.
Oke berat. Nah kita malam ini ngopinya di rumah kawan saya nih, rumah rekan saya di rumah Brad Rudy. Aduh, saya coba dulu nih kopinya Brad Rudy nih. Ini kopi apa sih ini tuh? Kopi Jambi Pak, mantep. Kopi Jambi Brad. Jadi tadi karena hujan, saya nyari kopinya juga tempat duduknya susah. Kita sambangin nih rumah rekan saya nih Brad Rudy. Soalnya kemarin juga dapat informasi dari Om Diki kata mau pindah. Waduh, saya kata saya belum ketemu mau pindah. Kenapa sih emang benar mau pindah? Iya nih Pak. Kenapa pindah gimana? Mau hidup di gunung. Nah, biar bisa bertani aja Pak. Oh, bertani iya selain tadi juga kan katanya emang di rumahnya kata ada hidroponik, ada lagi bikin kayak begitulah gitu kan. Betul, nanti karena usahanya katanya lagi musim Covid nih lagi pengen coba alih profesi kata gitu. Cuman mau pindah makanya mau pindah nih nanti di sininya gimana ini tuh? Kalau pindah Bapak yang ambil. Mantap. Oh, gue tempatin aja jangan dijual ke gue lah, gue temen lah. Ya udah kalau dijual ke gue berapa lah bisnis lah. Ya kita buka harga sih 5M Pak ya. Waduh 5M Pak. Karena kan itu duit semua tuh. Ya campur godong dikit lah. Emang mas berapa sih ini tuh? 240 Pak, 2 kapling. Satu kaplingnya 2 kapling ya? Iya. Ini klasternya kayaknya lumayan pada klaster hebat nih. Tadi apa nama perumahannya? Alekoa. Perumahan Alekoa. Waduh, ini ternyata memang kawasan elit. Ini pengen ke kampung aja gitu. Ya jadi memang waduh, kalau 5 miliar sih wah gua harus bobokin semua dulu celengan-celengannya gitu kan. Nanti pindah ke kampung. Iya. Rencana memang pengen bikin usaha. Ya kita kembangin hidroponik aja Pak. Oh iya, katanya di sini juga di atas juga buat hidroponik ya. Katanya ini kurang luas kata gini kalau untuk tanaman hidroponik. Iya, Oh di atas ya hidroponik berapa luas di atas tuh? Ya palingnya cuman 18 meter persegi. Oh 18 meter persegi jadi pengennya sih dikembangin yang luas. Ya, Cuman karena lahannya udah mentok ya. Jadi ya masih mending nanti cari di kampung gitu. Betul Pak. Tapi nanti lama sayanya harus bobok celengan semua nih. Oh, Dan nanti gini lah, nanti gini. Ya. Teman-teman gue juga kan banyak tuh. Ya, Nanti coba barangkali itu karena memang Brad Rudy ini mau pindah ke kampung Brad. Ini mau ditinggalin. Kata Eman kalau ini. Tapi rumahnya sih udah sebenarnya saya suka ini dia rumahnya besar dan perumahan elit ya. Apalagi lah baru jadi RT dah kan dengar jadi RT dah di sini. Bayangan Pak. Ntar gue ada gini, ada nanti bosnya Brad Nugroho juga Pak Sarip barangkali nanti gua coba ngobrol-ngobrol daripada ditinggalin nanti suwung tempatnya jin ya bener lah. Nanti di sana kan bisa bikin lagi yang lebih luas gitu kan. Usaha tanaman hidroponik apa yang 18 meter persegi itu emang Ya, sekarang bercocok tanam itu tuh nanam selada sama pakcoy Pak. selada Sama dan pakcoy, pakcoy. ya. Nah itu bisa kayak begitu itu gimana bisa urusan kayak begitu Ya itu pas zaman Covid disuruh rumah jadi ya berkreasi. tanaman rumah berkreasi. Iya. Itu bikin sendiri dah. Betul, Apa bikin tuh? sendiri, Bikin semua yang kayak sistemnya. macam paralon, kemudian ada tanaman yang dari mulai apa berarti mulainya dari bibit. ya semai, terus pendewasaan, permajaan, terus baru yang dewasa. Nah, itu bisa nanamnya tadi cuman salad sama pakcoy. pakcoy. Nah, Nah, kan banyak tanaman yang lain yang bisa ya keterbatasan lahan itu Pak. keterbatasan lahan. Jangan-jangan juga ini kan gue tahu kan ini pasangan hebat nih satu pebisnis ya. Wah, kemudian itu Sister Linanya kan katanya jualan. Iya betul jual makanan. Jualan apa sih? Jual makanan Pak. Oh, yang apa tuh yang udah paket-paket itu ya? Rice ball ya betul. Rice ball ya. Ya keren. Yang Harganya 10.000. Wah, mulai dari 10.000. Oh, ya berarti saya tahu nih salad dan pakcoy ini kayaknya buat masakannya Sesuai istri sesuai kebutuhannya. Ya. Tadi ibu tadi
Brad Rudy yang nanem, kemudian nanti itunya dipakai buat masakan yang ibu bikin ya, Bu Lina bikin ya. Iya, betul. Bikin Buat kemudian makannya, dibikin buat saladnya ya. buat salarnya, buat itunya, kemudian dijual dengan harga paket gitu ya, yang betul, Pak. online segala macam udah kayak begitu dah yang. Betul, Pak. Ya. Atau kalau yang di Amanan di Citraland rukonya itu berarti apa tuh di sana tuh? Itu buat produksi si ibu, Pak. Oh berarti ibu produksi untuk jualan yang Zaman rice COVID ini bowl kan, itu. Jadi produksinya di sana ya. betul. Ya, zaman Covid begini kan orang kan maunya delivery. Nah, Oh, berarti ibu dengan karyawan dengan pekerja sih di sana ya. betul, Pak. Nanem di sini ya, pinter aja. Ini luar biasa pasangan Brad Rudy dengan Sister Lina, ini pasangan luar biasa. Sekarang Brad Rudy dulu itu bisnis dan masih berjalan sebetulnya bisnisnya, cuman lagi coba nanam tanaman hidroponik yang menunjang kebutuhan dari Sister Lina, sang istri tercinta, jualan rice bowl. Dia bikin menu makannya, menu paket dari yang 20.000, ada yang 10.000, dan ternyata laris banget. Itu sehari bisa banyak berapa pak lah, udah 200 pak. Dan tadi juga saya dengar dikirim ke Polsek Asjak, itu yang di Kanci itu berat. Polisi-polisi juga pada mesen itu tuh. Terus tadi karyawan yang di sana yang dia jualan juga di Kanoman, langganan Kanoman juga di pasar Kanoman pada pesen. Kelihatannya jadi sibuk. Nah, kalau biarinlah itu urusan dapur, urusan Sister Lina. Terus yang penting dengan teman saya Brad Rudy ini, ternyata dia itu, dan ternyata memang hasilnya kayaknya lumayan ya hasil dari ini. Kalau kemudian bikin nanam sendiri kemudian diberikan ke nyonya ya untuk bikin itu, sepertinya bisa lumayan jadi penghasilan juga nih. Ya betul, Pak. Nanti juga itu kualitas yang kita tanam itu untuk masuk supermarket bisa, Pak. Oh, jadi sementara itu tuh kualitasnya memang sama kayak yang di pasaran apa? Memang Beda, Pak. Kalau yang tanah beda. Terus kalau hidroponik Nah, itu saya pengen tahu tuh. pestisida. Wah, ini kan hidroponik kan lagi booming ya, artinya banyak teman-teman juga. Ada teman saya tuh dulu Pak Muhammad, dia pernah di politik juga dari PKS juga. Sekarang tuh pas nggak di politik dia juga tanam hidroponik. Nah, perbedaan dengan Bradudi yang ditanam di atas di rumah ini, apa tuh perbedaan dengan yang umum di luar barangkali? Ya kalau umum yang di luar itu, kalau yang tanamannya itu kan ada yang apa itu jenis yang tanah sama yang apa itu satu lagi organik. Nah, Organik. itu kan termasuk yang organik gitu loh, Pak. Ini kualitasnya Lebih bagus. Ini ngurus sendiri dah kayak Ya begitu. betul. Betul, Pak, ngurus sendiri. Itu kualitasnya juga lebih renyah hasilnya itu. Hasilnya sekarang kalau ngurus sendiri sih mendingnya. Ini hasil tadi tuh katanya Pak Soinya kalau punya Bradudi sekarang enak manis tak apa tuh, Ya, renyah kata gitu ya. pahitnya juga rasa pahitnya tidak ada, Pak. Kalau yang di pasaran kan banyak kan ada pahit-pahitnya ya. Makanya berapa sehari bisa berapa dapat proses kayak begitu, seperti apa sih? Saya pengen tahu proses. Kalau Bradudi bisa bikin sendiri, bikin itunya tuh kayak bagaimana? Cerita sedikit deh tentang bisanya perjalanan membuat dalam hidroponik, terus bikinnya kayak gimana, udah cerita sedikit lah. Itu ya kalau sistem itu ya termasuk manajemennya, Pak. Yang penting kita manage aja dari tanam sampai panen itu sekitar 40 hari. Ya tinggal kita bagi aja, dari pembenihan itu sekitar 10 hari, permajaan itu sekitar 10 hari, 20 hari. Untuk dewasanya itu sekitar 20 hari, itu kita sudah bisa panen. 40 hari udah panen. 40 hari sudah panen ya. Terus kesanakannya enak ya, tinggal rutinitas itu aja ya. Ya tinggal dikerjain itu aja. Dulu Sama- modal berapa sih bikin yang cuma 18 meter Kalau persegi itu? dikerjain sendiri ya paling ya 10 juta cukup, Pak. Berat, ternyata murah tuh kalau dikerjain sendiri. Tapi ada teman-teman saya kadang dia dibikinin gitu kan sampai ke angka 50 jutaan gitu. Mungkin mereka pakai greenhouse, Pak. Kalau greenhouse mungkin. Karena kalau kan ini sih bangun rumah seperti bangun rumah itu loh. Oh, kalau berarti sih memanfaatkan lahan yang dipunya ya. Di rumah, 18 meter persegi itu skala tempatnya, rumahan, kemudian ya. di tingkat Skala 2 ya di hobi atas ya. masih ya.
hobi, kemudian jadi memang biayanya cukup murah kalau dikerjakan sendiri. Jadi orangnya emang ngulik gue berarti kiengan lo gawe motong-motong kuning terus masangin selang air dan segala macem, itu memang dikerjakan sendiri sehingga memang tidak memerlukan biaya banyak. Tapi dari hasil yang selama ini dikerjakan oleh Brother seperti apa tuh? Berapa kilo atau apa tuh, seperti apa Itu tuh? kalau untuk selada itu saya ada 4 tandon, itu setiap per 5 hari sekali itu saya tanam. Jadi itu bisa panen setiap 5 hari. Oh, jadi Satu tandon itu bisa sekitar 20 sampai 20 punya berapa kilo. tandon? 4 tandon untuk selada. untuk selada dulu nih, misalkan 5 hari nih tanam nih, bisa panen itu tuh Per 5 hari kemudian kan saya 4 sih ya. 4 kan dibagi 4 tuh kan 40 hari. Jadi itu kan masuk ke tandon remaja itu kan sekitar 20 hari. Jadi itu saya manage itu, jadi per 5 hari itu kita bisa panen. Bisa berapa kilo itu apa dari Satu selada? tandon itu sekitar 20 sampai 25 kilo, Pak. Lumayan. Kalau tanahnya kemudian bisa luas sih, bisa hasilnya bisa. Kayaknya sih ngulik kayak begitu ya, makanya Bisa ngebelain kuintalan, pengen betul. pindah ke kampung nih. Ya, betul, Pak. Nah, kayak sih ini tuh kayak sih berarti akhir berarti kayak sih kan. Bayangin aja nanam dewek dengan modal sedikit ya, dibuat mendukung nyonyanya tuh, istrinya tuh ya, sister lainnya tuh ya, terus ya jualan. Kalau jualan dipakai sendiri kan bisa berarti bisa berapa kali lipat kok berat. Karena ya dia bisa aja jual ke pasar, tapi enggak berat, dia langsung jual berbentuk konsumsi. Waduh, wah emang luar biasa, pasangan luar biasa ini tuh. Jadi kalau memang dari kalau misalkan brother di Cirebon atau brother di Indonesia ini pengen bikin kayak begitu, berapa sih kalau hanya segitu barangkali ancer-ancer mendapatkan keuntungan gitu kalau kita telateni bikin dengan yang brother dibikin aja nih, berapa nih ancer-ancer keuntungan untuk buat itu? Itu kalau untuk sekitar 1000 lobang itu satu bulannya kalau dijual langsung ke konsumen atau ke tetangga-tetangga biasa. Oh ya, tetangga dulu lah gitu kan. Nah, itu- Habis bisa gitu sih. Iya, bisa menghasilkan sekitar 3 jutaan Pak, sebulan. Wah, luar biasa. Pantes aja berat. Dia wis kayaknya sih jualan-jualan udah melalang buana nih, bisnisnya dia mau coba bisnis hidroponik dengan kualitas yang bagus, kemudian memang hasilnya juga ya. Ini yang paling utama sih memang pasangannya berat. Ini jualnya nggak langsung ke pasar lagi, langsung ke konsumen, sehingga keuntungannya langsung didapat. Apalagi dibuat masakannya dulu. Nanti saya juga ngobrol-ngobrol lah dengan nyonya lah, ya, jualannya apa aja sih ini tuh. Siap. Nanti kita pengen tahu juga ini keuntungan nanamnya banyak 3 juta, nanti keuntungan nyonya berapa ini. Wah terus ini si Batia di kukut kabe berat. Makanya wis pindah ke kampung dengan tujuan supaya menanam hidroponiknya bisa lebih luas, sehingga membuat usaha baru. Bukannya di sini artinya tidak. Kalau saya sih rumahnya luar biasa berat. Kalau di sini 5M sih kecil berat. Ini rumah, lihat aja nanti brother nih bisa lihat lah ruangannya segala macam, keren lah. Nanti kayaknya sih bosnya brother Nugroho tuh kayaknya sih berminat, nanti tinggal balapan aja sama saya lah. Kalau saya ada duitnya saya bayar itu ya tinggal di sini. Asik. Wah, istri saya juga kayaknya seneng tinggal di sini. Kalau udah masuk kamar mandi 2 jam juga nggak keluar kayaknya sih. Enak sih kayak di hotel katanya gitu berat. Waduh, semoga nanti kita ngobrol-ngobrol ya, boleh ya. Baru dia dengan nyonya lah. Kita Jualan apa itu, yang makanan itu biar kita juga bisa promosiin gitu kan. Pokoknya sih berarti sukses lah. Nanti kami juga coba belajar ya untuk teman-teman juga. boleh, itu nanti juga siapa saja yang mau belajar boleh Pak. Wah, itu saya senengnya Brad Rudy itu luar biasa Brad. Emang orangnya ngulik Brad, kerja keras juga pekerja keras, sehingga ya wajar lah kalau kerja keras kemudian punya rumah yang segini besar, dan dia santai aja mau pindah lagi, bangun lagi yang lebih besar lagi di kampung dengan
ada hasil yang lebih maksimal gitu dengan menanam hidroponik. Ya, mantap Pak. Berarti deh mudah-mudahan ini berjalan baik ya, apa yang kalaupun pindah karena memang sesuatu yang ada tantangan baru, kemudian pengen nanam hidroponik, kita nanti ngobrol-ngobrol dengan Nyonya ini ya, Sister Lina, nanti kita macam apa. Boleh ya nanti kita ngobrol-ngobrol ya? Mantap Pak, nanti kita setting waktu. Oke, Brad, kita terima kasih. Kita sambil minum kopi dulu, nanti kita bisa ketemu dengan Sister Lina. Oke, Brad, kita ke sana. Oke, Brad. Nah, malam ini sudah ketemu dengan Sister Liana. Tapi tadi Brad udah panggilnya Mami. Jadi Mami Liana gitu. Mami aja lah saya panggilnya Mi. Tadi tuh ketemu dengan Bapak tuh ngobrol-ngobrol, kata kan nanam hidroponik tuh. Iya, betul. Salad sama pakcoy. Katanya kalau Papi yang nanam nanti diambil sama Mami. Buat apa itu tuh salad? Buat apa? Jadi itu tuh yang kalau dipanen terus diapain itu tuh? Kalau kayak apa namanya pakcoy, aku bikin cah. Jadi biasanya saya bikin kayak pakcoy cabang putih. Kalau nggak dibikin masak kayak pakcoy disiram nanti sama kuah jamur atau pakai tahu Jepang. Gitu. Nah kalau saladnya? Kalau kayak salad itu biasanya kita pakai untuk gado-gado pengantin, bisa kan? Pengantin gue aleman pakai gado-gado. Terus apa maning? Terus apa lagi? Ya biasa untuk kayak saya kan ada jualan rice bowl gitu. Iya, tadi juga dengar kata Pak Piset ya, kata Pak Beruntu. Itu tuh Mami jualan rice bowl. Apa rice bowl? Terus ya berbentuknya seperti apa, terus harga berapa, katanya banyak orderan katanya. Ya puji Tuhan ada aja Bang. Jadi kalau misalnya ini kan kita kan sekarang ya zaman milenial ya, jadi orang-orang mau ikut-ikutan gitu. Orang kan lagi ramai sekarang kalau makan di kotakan kecil tuh kayaknya kan instagramable sekali gitu kan. Oh jadi ikut-ikutan bikin kayak begitu? Oh iya dong. Tapi Papi ya suruh nanemin itu, Maminya yang ngambil. Tadi saya juga tak pikir-pikir ini kayak sih tadi, aku untungnya berapa sih? Ya kalau itu sih untungnya 3 juta, apalagi langsung ke konsumen. Ini sih apalagi diambil sama Mami ya sih batin nih kayaknya kabel berat urusannya. Terus dijual makanannya berapa katanya? Pertama saya dengarkan di luar ada 2 paket 20.000 gitu kan. Iya. Atau sekarang katanya ada lagi itu kenapa tuh bisa, atau berapa sih sebenarnya harga paket itu ya? Rice bowl. Kalau misalkan kita pakai kayak model bento gitu kan, itu saya jual memang 20.000. Tapi kan kalau misalnya 20.000 kadang itu untuk kelas menengah ke bawah kayak karyawan itu kadang suka telepon ke aku, Ci masa sih harganya segitu, nggak bisa diturunin apa, bikin yang agak murah katanya. Oh gitu ya, jadi pesanan konsumen juga. Iya, jadi aku pikir kenapa tidak saya coba dengan harga yang murah meriah, tapi mereka seneng itu makannya gitu. Jadi memang permintaan pelanggan berat. Iya, jadi saya kasih yang Masakannya enak ya. Masakan apa aja sih? Ada berat. Saya punya teman, ibunya juga jualan di Perumas tuh, namanya Ibu Sarno. Tapi ternyata kalah berat enaknya. Terus masakannya juga ini masakan yang luar biasa gitu kan. Masakannya kata teman-teman saya tuh kemarin sudah pada nyoba tuh. Bu Maria dan kawan-kawannya katanya sudah nyoba yang di mana? Citraland itu, kata home productionnya di sana berat. Jadi di sini pinteran di sini buat nanam produksi di sana. Itu masakannya apa aja sih? Saya jual kalau yang rice bowl itu saya jual kayak rice bowl ecol. Kalau orang Cirebon kan suka tuh. Seneng ecol terus kerangnya kayak begitu-begitu ya. Udang balado gitu. Waduh. Jadi satu kotak kecil itu yang ukuran small saya jual 10.000. Untuk small ya. Iya, untuk small. Bisa lah, artinya kita kan karyawan masih bisa. Iya, itu 10.000 itu udah dapat udang balado, dikasih telur ceplok gitu kan, udah pakai nasi. Itu mah udah murmur sekali lah gitu. Murmur berat, wis belum usah masak. Nih, buat sister nggak usah masak. Apalagi yang ada di Cirebon nih, nggak usah masak, 10.000, wah, wis mangannya enak. Wis nggak belum usah repot-repot. Bapaknya nih ya, udah berat badannya, udah suruh nyonya itu suruh beli aja. Boros, kadang kita juga 150.000 sehari, 100.000 nggak cukup, masih mending 4 orang sih beliin aja, udah kayak begitu selesai. Bisa pilihannya tadi ada udah
udang Ada balado. udang balado. Apa yang teri apa tuh? Ecol. Terus jambal roti. Oh, jambal roti. Jambal roti masak cabai hijau. Apa masih ada Chicken bisa. teriyaki. Oh, chicken teriyaki berat. Gua tadi nggak tahu namanya apa. Nah, siapa tuh di teriyaki itu apa nggak ada chicken teriyaki? Ada kikil lagi. Wah, is komplit lah. Ya, Berarti kalau ke Citraland berarti di sana ada semua tuh. ada. Di sana tuh kalau yang rice bowl memang ada beberapa pilihan gitu kan. Kalau misalnya yang pasti menu yang ada di sana tuh kayak bento box itu kita ada ayam goreng serundeng. Nah, itu saya tuh. Saya tuh ayam goreng. Tuh yang lain kan nggak dilirik ayam goreng yang paling. Tapi dicoba makanan di sana itu ayam goreng serundeng. ada testernya enggak ya? Oh siap, siap. Ya asal cari ya tester. Biar gratis. Ada ayam bakar kecap, ayam bakar bumbu Wah, rujak. is komplit lah. Ya, terus ada ikan bakar serawung. Itu delivery apa? Banyak yang pesennya siapa sih yang Itu agak by temen? order. Jadi kita semuanya by order. Biasanya itu ada lewat Grab juga ada kita. Terus biasanya sih orang pada maunya tuh lewat WA loh sekarangnya tuh. Jadi ada yang nganterin ya? Iya, biasanya kita ada kurir sendiri gitu. Oh, Jadi ada. kalau misalnya mau order ke kita bisa. Nah tadi siang kan apa tuh di Asjab tuh nganterin apa tuh? Di Polsek Asjab tuh nganterin apa tuh? Oh, kita Masalah. nganterin itu rice ball. Jadi bapak polisinya pada suka lah. Masakannya kedanan cari orang Jawa sih kedanan masakannya Miliana gitu. Nah Miliana is pinter masak weh. Koto kalau bikin katanya sampai wali wajah yang ukuran berapa itu tuh? Oh. Katanya yang sampai anggo sekop apa? Iya, aku soalnya kalau masak kan sekalian banyak. Jadi ya lumayan besar lah, paling 1,20 meter kualinya. Itu sih yang goreng bocah berat baik semua. Tapi yang berarti yang ngomongin yang ngeracik itu Saya sendiri. Iya, tapi kalau misalkan untuk Bagian motong-motong silah. Motong iya, kalau untuk ngaduk saya kan agak susah ya karena berat gitu loh. Jadi Iya. saya minta tolong. Papi lah kalau ngaduk lah enak banget. Dia kan nyantai aja, usaha juga santai aja kelihatannya. Relax aja. Tadi saya udah ngobrol kata mau pindah ke kampung. Kan jadi orang kampung. Ini baik 5 miliar terus ke sana jadi bawa ditaruh di sini. Nuansanya tuh sebetulnya lebih enak kayak di persawahan gitu. Apalagi kalau misalkan kita buka resto terus sambil duduk sambil ngeliat sawah, makannya sama ikan Angel berat, asin, hari ini. sama sayur asem. Waduh, mertua lewat kan nggak ditengok. Kita orang nggak pernah ketemu rumah kayak begini kayaknya. Yang sudah punya rumah harga 5M pengen pindah ke kampung berat. Emang dunia tuh kacau ini tuh. Tapi saya udah tenang. Nah, Liana. Tadi sudah saya tawarin nanti kalau nggak buat saya nanti ada teman saya tuh. Oh, 5M kecil loh. Bosnya Pak Nugroho tadi tuh kayaknya sih bos Syarif tuh kayaknya kuat lah. Ya, siap. Nah, maksudnya biar aja kalau nggak di saya sama teman saya, maksudnya biar lewat ke sini ke klaster ini kan dulu juga istri saya dulu lagi pertama pengen pindah dari Sindang Laut ke Cirebon juga nyarinya di sini, cuman dia nyasar jadi nggak balik lagi tuh. Pokoknya insya Allah lah yang penting pembelian ini usaha tetap lancar. Dan saya yakin lah orang kenapa pada pesen karena masakan pembeliannya katanya enak super top. Kalah semua resto-resto mah. Jadi delivery batinya udah terlalu banyak nih. Nanti laki dan ikut nanem menyahit kan Jukuti kan. Dulu bati belum bisa apa-apa kan kotoran lah makanya itu gitu. Amin. Oke, mudah-mudahan Liana mudah-mudahan usahanya lancar dan mudah-mudahan ya dapat lahan yang bagus di kampung yang memang impiannya tadi Pak Rudinya nanti Pak Rudinya pengennya di kampung kayak gitu ya suasana baru. Ya, di pinggiran lah. Tapi di sana kan bisa namanya usaha sih delivery sih. Amin. Pengen di kota, pengen di kabupaten gitu kan. Iya, Yang penting usaha lancar. Mami Liana mudah-mudahan Mami Liana ini usaha lancar dan Bapak terus semangat. Lahannya kan rada Luas. Amber terus, nanam terus. Nah, berarti amber akeh. Amin. Dan jualannya supaya lancar. Oke, Brad, gitu Brad. Perbincangan malam hari ini kafenya tutup semua, jadi kita yang ngobrol-ngobrol dengan keluarga
keluarga, pengusaha hidroponik dan pengusaha rice bowl. Berarti kami dua-duanya, dan mudah-mudahan ini semuanya lancar dan semua brother sister yang ada di Cirebon dan sekitarnya, atau barangkali brother sister yang dari luar kota, jangan lupa nanti kalau nggak tahu di mana Citraland Home Production, production sana, nanti juga lihat aja Dapur RL. di Dapur RL tuh, nanti tinggal diklik, nah tinggal dengan WA itu siap antar. Nanti biasanya juga kalau kurang orang juga ya biasa Pak Diki, Bu Maria juga bantuin tuh nganterin, ayo pokoknya kalau datang penting rame. Dan oke brother, hari ini cukup sekian, kita ngopi-ngopi di rumah Brother Rudy, dan kopi tadi dikasih kopi Jambi. Terima kasih, hari ini kita masih di channel Angkat Kopimu Brat. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masih di channel Angkat Kopimu Brat.